Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali walau dengan metode daring ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan membahas tentang penyebab korupsi. Apa saja penyebab korupsi? Kita bisa bahas di sini. Nanti bila ada yang bertanya, kalian tanya di WA, grup WA ya. Oke, lihat dulu. Sebelum lebih jauh, ini ada tujuan khusus dan tujuan umum dari pembelajaran. Kalian lihat apa saja yang kalian harus kuasai ada di sini ya. Nah, ini pokok bahasannya. Kalian baca sendiri. Nah, sini kita sampai apakah penyebab korupsi? Penyebab korupsi di sini menurut Wanaraja itu ada beberapa penyebab korupsi, yaitu pertama keimanan, kejujuran, moral dan etika. Ya. Kita akan lihat bahas satu-satu. Nah, sebelum dibahas satu-satu, menurut Watimena penyebab korupsi adalah dari lingkungan ya. Jadi suatu lingkaran setan kultur korupsi itu ya. Pertama itu kesenjangan ekonomi, korupsi yang berkelanjutan, kemudian tidak adanya kepercayaan ya. Tidak adanya kepercayaan, kemudian adanya kesenjangan ekonomi, sehingga membuat, kalau bila kesenjangan ekonomi membuat orang ingin ya, jadi yang ekonominya sedikit rendah dan ada ekonomi yang tinggi, yang tinggi ini, yang rendah ini juga ingin seperti yang tinggi ini, maka dilakukanlah langkah-langkah korupsi ya. Atau yang sudah ekonominya tinggi ini ingin lebih menguasai lagi. Kemudian korupsi yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan dari pimpinan yang satu dengan pimpinan yang lain, yang sesudahnya itu melanjutkan korupsinya. Kita lihat, ada ground teori di sini. Adanya keserakahan, adanya kesempatan. Orang-orang yang serakah itu sudah ada dari karakternya ya, dari karakternya. Kemudian adanya kesempatan ya, kesempatan ada di organisasi atau masyarakat yang tidak ambil peduli, sehingga terjadilah korupsi ini. Kemudian adanya kebutuhan, ada kebutuhan, kemudian ada pengungkapan ya, berkaitan dengan tindak atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan ya. Jadi pengungkapan di saat orang melakukan kecurangan itu kurang gitu ya, dan cenderung ditutup-tutupi. Misalnya ada pejabat yang korupsi, itu cenderung ditutup-tutupi oleh pejabat yang lebih tinggi ya. Itu yang membuat korupsi itu terus berkelanjutan. Nah, ini ada faktor penyebab korupsi ya, faktor dari dalam diri sendiri, yaitu faktor internal. Nah, kemudian faktor dari luar, faktor eksternal. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal ini? Kita lihat ya. Nah, ini ada faktor internal ya, itu terlahir dari aspek perilaku individunya sendiri ya. Jadi ada sifat tamak rakus ya, sifat tamak rakusnya manusia, moral yang kurang kuat. Nah, ini sifat tamak ini biasanya sudah terbentuk dari kecil. Bagaimana kok bisa terbentuk dari kecil? Kita perhatikan anak kecil. Anak kecil itu jarang mau berbagi mainan. Dia, ini punya saya. Nah, ini punya saya. Dia tidak mau berbagi. Tetapi kita sebagai orang tua memberikan. Ayo kasih kawannya, berbagi. Nah, itu salah satu
Jadi kalau kalian jadi orang tua itu salah satu untuk supaya kalian membentuk anak kalian tidak menjadi tamak atau rakus. Atau kalian misalnya berbagi dengan tetangga, anak kalian ajarkan untuk berbagi. Misalnya anaknya udah TK, udah bisa bawa makanan, nah itu tolong kasih sama tetangga yang di depan ya, nah misalnya seperti itu. Nah, itu membentuk sifat-sifat supaya manusia itu setelah besar tidak rakus, dia mau berbagi ya. Kemudian moral yang kurang kuat, dari moral yang kurang kuat, nah kemudian penghasilan yang kurang mencukupi ya. Sebenarnya cukup atau tidak cukup itu sebenarnya kan ada di hati. Kalau kita merasa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, insya Allah itu akan merasa cukup saja ya. Penghasilan yang kurang mencukupi tadi, kemudian kebutuhan hidup yang mendesak. Nah ini kebutuhan hidup yang besar, tiba-tiba pokoknya semester ini harus bayar uang semester nih, ini kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak ini juga bisa membuat apa namanya oke, kita lanjutkan. Gak bisa dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf atas kesalahan teknis. Kita lanjutkan dari aspek perilaku individu ini, ya. Dari tadi terakhir penghasilan yang kurang mencukupi, ini bisa juga membuat orang tergerak untuk korupsi. Kemudian kebutuhan yang mendesak, tiba-tiba mendesak. Mungkin misalnya ada keluarganya yang yang ada musibah, itu kan mendesak. Ya, harus selesai pada saat itu. Kemudian gaya hidup yang konsumtif. Nah ini gaya hidup yang konsumtif ini yang memang terkadang orang tidak perlu, tetapi dia perlu gaya-gayaan aja. Misalnya HP gitu ya, HP ada produk yang terbaru, dia ingin yang memiliki yang terbaru, padahal HP dia masih sangat-sangat baik. Nah itu gaya hidup konsumtif. Atau jalan-jalan ke mall, nih biasa cewek-cewek nih suka jalan-jalan ke mall itu lihat sale, lihat diskon, padahal dia tidak memerlukan barang itu, tetapi karena lagi sale, misalnya sepatu yang yang tadinya mahal harganya, lalu tiba-tiba di diskon 50% tambah 20%, itu yang membuat akhirnya membeli, tadinya tidak membeli, tetapi ternyata tidak punya uang. Tidak punya uang, pakai punya kantong dulu lah. Nah mungkin begitu ya. Lanjut, malas atau tidak mau bekerja. Ini orang malas juga dan tidak mau bekerja, ini juga bisa memacu. Kemudian ajaran agama yang kurang diterapkan ya, seperti tidak merasa diawasi oleh Tuhannya, oleh Allah, misalnya orang Muslim ya. Jadi dia karena tidak ada merasa pengawasan oleh Tuhan ya, tidak ada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia mengambil apa saja yang dia inginkan ya, semisal korupsi tadi. Kemudian di sini ada aspek sosial. Nah aspek sosial ini kita lihat, kita bahas dulu aspek sosial. Nah ini aspek sosial menurut Emil ya, menurut Emil teori solidaritas sosial, dia watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Nah itu yang aspek sosial ini ya. Nanti sebenarnya tadi seorang istri atau seorang ibu, dia sebenarnya awalnya biasa-biasa aja gitu ya, setelah mungkin suaminya naik jabatan dan kawan-kawan di sekitarnya, masa sih direktur perusahaan yang bonafit bajunya itu aja, misalnya gitu kan,
Nah, itu omongan-omongan dari tetangga, bisik-bisik tetangga, bisik-bisik tetangga, sehingga membuat dia, oh iya ya, masa sih baju saya seperti ini, saya kan istri direktur, atau masa sih jam tangan saya nggak baru, kan saya istri direktur yang perusahaan bonafit, nah, misalnya seperti itu. Nah ya, nah itu sebenarnya tadinya pasif ya, tapi karena dikendalikan oleh masyarakat sekitar, omongan-omongan dari masyarakat sekitar, itu dapat membuat orang jadi berubah. Nah itu ya yang aspek sosial. Kemudian kita masuk ke faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu ada organisasi, ada sikap masyarakat terhadap korupsi, ada aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek hukum. Nah, ini saya perlihatkan di sini. Nah, di sini ada gambar. I am just a rat, you know. Jadi saya hanya seekor tikus. Kok saya dibilang koruptor sih? Nah, jadi simbol. Kenapa saya jadi simbol korupsi? Nah, jadi membahas gambar ini pula kita ya. Jadi membahas gambar di sini, padahal materinya bukan ini. Nah, ya kita lanjut ya. Ini intermezzo aja. Ya. Jadi jangan salahkan seekor tikus. Ya. Cuman koruptor itu laksana seekor tikus. Dia menggerogoti perlahan-lahan. Nah, kalau kayaknya ada pintu yang berlubang, ngomong di rumah saya ada loh, pintu dapur saya sekarang lagi digerogoti oleh ini nih, si rat nih, ya, si rat. Ya, jadi ujung-ujungnya mulai ada lubang-lubang. Saya bingung juga nih mau apa mengcutnya dari mana supaya tikus itu tidak ini ya, tikusnya tidak meneruskan bikin lubang, tapi membingungkan juga. Nah, ya gitu deh. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di faktor eksternal tadi. Nah, faktor eksternal, saya pindahkan lagi video saya ini biar kelihatan tulisannya. Oke, sudah. Nah, ini ada aspek organisasi. Pertama tadi ini aspek organisasi. Jadi ada manajemen yang kurang baik. Dengan manajemen yang kurang baik. Ini saya buka bisa kok, ini enggak bisa. Oke ya. Ada beberapa gangguan suara-suara, kalian abaikan saja. Oke, saya tutup dulu karena di sini agak ramai.